Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Heri Nurcahyati dari Universitas Gunawan, Prodi Gizi. Hari ini saya akan mempresentasikan guna untuk tugas penilaian asuhan gizi dengan tema diagnosis gizi. Sebelumnya, apa sih diagnosis gizi itu? Diagnosis gizi. Diagnosis gizi adalah salah satu bentuk kita identifikasi masalah gizi dari data penilaian gizi yang menggambarkan kondisi gizi pasien saat ini. Yang mana itu dari resiko hingga potensi yang terjadi masalah gizi dan dapat ditindaklanjuti dengan diberikannya intervensi gizi. Selanjutnya, untuk tujuan diagnosis gizi. Tujuannya tidak lain adalah menjelaskan dan menggambarkan masalah gizi spesifik yang ditemukan pada individu berikut dengan faktor ataupun etiologi yang dibuktikan dengan adanya gejala atau masalah. Untuk perbedaan. Nah, sebelumnya pasti kita juga mengenal diagnosis medis kan. Nah, diagnosis medis dan diagnosis gizi itu berbeda. Ini perlu ditandai. Selanjutnya, itu ada perbedaan. Perbedaan antara diagnosis gizi dan diagnosis medis. Diagnosis gizi itu apa sih? Diagnosis gizi adalah rangkuman masalah gizi dan data penilaian gizi mengenai kesehatan pasien, hasil lab, diagnosis medis, dan lain sebagainya yang bersifat sementara. Sedangkan diagnosis medis yaitu gambaran penyakit atau patologi organ tertentu atau sistem tubuh yang bersifat itu tidak berubah, yang mana ini bersifatnya sepanjang kondisi penyakit masih ada. Selanjutnya, 3 komponen gizi. Apa aja sih? Nah, salah satunya itu ada problem, ada etiologi, dan yang ketiga adalah signifikan symptom. Problem yaitu menggambarkan masalah gizi pasien. Kalau etiologi sendiri yaitu menunjukkan faktor penyebab atau faktor-faktor yang punya kontribusi. Yang ketiga, signifikan simptom yaitu merupakan pernyataan yang menggambarkan besarnya atau kegawatan kondisi pasien atau lebih tepatnya dosik yang ada tanda dan gejala yang dialami pasien. Ini merupakan bentuk monitoring dan evaluasi. Selanjutnya yaitu adanya pengelompokan diagnosis gizi. Di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada domain intake, yaitu kelompok permasalahan gizi yang berhubungan dengan intake atau asupan gizi pasien. Yang kedua ada domain klinis, merupakan kelompok permasalahan gizi yang berhubungan dengan keadaan fisik klinis, seperti halnya kondisi medis ataupun hasil pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga itu ada domain perilaku atau behavior, itu kondisi lingkungan seperti pengetahuan, perilaku, budaya, serta ketersediaan makanan di rumah tangga yang dapat mempengaruhi asupan zat gizi. Selanjutnya di sini ada penulisan diagnosa gizi. Untuk P itu berkaitan dengan E yang dibuktikan dengan S. Contohnya di sini ada contohnya yaitu adanya kelebihan asupan energi, yaitu dengan P, berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi lemak dengan porsi besar, yaitu dengan E, dibuktikan dengan asupan energi kurang dari 1000 kalori dari yang dianjurkan dan kenaikan berat badan 6 kg dalam 18 bulan berakhir, itu S. Nah, untuk penulisan diagnosis gizi sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada dengan diagnosis NI yang seperti tadi di atas, NC dan NB. Untuk NI sendiri itu ditandai dengan adanya masalah asupan energi dari hasil recall selama 24 jam dan berkaitan dengan nafsu makan. Sedangkan diagnosis NB ditandai dengan tidak dapat menjawab pertanyaan tentang gizi dan pola makan yang salah berkaitan dengan tidak pernah mendapatkan konseling gizi. Selanjutnya adanya penulisan diagnosis gizi atau NC ditandai dengan adanya masalah nilai kadar glukosa puasa 200 mg per dl berkaitan dengan dari masalah gizi. Terus masalah ini yang kita dapatkan setelah proses asesmen dapat dituliskan dengan
NC.2.1 perubahan nilai lab terkait gizi. Mungkin sekian yang dapat saya, presentasikan. Bila ada yang kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.